Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Suara saya terdengar? Selamat malam Pak, terdengar Pak. Waalaikumsalam. Terdengar Pak. Kita lanjutkan kembali materi teknik optimasinya. Sekarang kita masuk ke bahasan tentang optimasi untuk multidimensi di sini. Reminder kembali ya, besok kuliah hari Selasa ini kita lakukan secara offline. Kelasnya bisa dicek gitu ya di di Siak NG di ruang tata. Yang jelas besok kuliahnya itu pagi jam 8 pagi di sana. Dapat kita bisa melakukan kuliah tatap muka pertama nantinya ya. Sekarang kita lanjutkan kembali materinya. Kemarin sudah kita jelaskan bagaimana suatu teknik optimasi satu dimensi yang bisa kita kembangkan ya dengan menggunakan baik itu yang metode tertutup, di mana tertutup maksud ini harga awalnya itu harus dimulai dari dua buah titik ya, yang dimana interval dua buah titik tersebut harus mencakup titik optimal yang akan dicari di sini ya. Dan satu lagi metode open ya, open di kita hanya butuh satu buah titik harga awal sebagai harga awal di sana ya. Jadi contoh untuk yang metode tertutup atau bracketing di sini kayak seperti metode golden section, Fibonacci ya, terus lantas quadratic interpolation. Sementara untuk yang metode open ya, itu adalah metode Newton ya, metode Newton. Jadi jelas di sini harga awalnya hanya kita butuhkan satu buah titik di sana. Memang kalau untuk yang dari perbedaannya, untuk yang metode Newton itu akan kita harus mencari fungsi gradiennya dan juga termasuk juga Hessian ya, fungsi Hessian di situ ya, baik turunan pertama maupun turunan kedua dari fungsi objektif di situ, itu harus kita cari di sini ya. Sementara untuk yang metode tertutup
ya, seperti bracketing ini, kita nggak perlu ya pencarian fungsi gradien maupun Hessian, ya. Jadi lebih simpel sebenarnya. Cuman memang kalau dari tingkat konvergensinya itu akan lebih baik yang menggunakan metode Newton, ya. Walaupun nanti dalam praktek memang tidak mudah ya nanti baik untuk mencari fungsi gradien maupun fungsi Hessian, ya, terutama kalau fungsi objektifnya itu kompleks yang suka, sehingga kita nanti akan kesulitan untuk mencari fungsi Hessiannya di sini. Baik, sekarang kita kembangkan ini metode optimasinya ke dalam permasalahan multidimensional. Jadi variable desain itu bisa lebih dari satu, ya, dan ini merupakan permasalahan real nantinya, ya, apalagi sekarang sudah file bebasnya itu sudah sampai banyak sekali masif gitu ya. Sudah ada teknik distributed optimization di sini. Di variabel yang dioptimasi itu bisa bukan cuma puluhan ya, bisa ribuan, puluhan ribu bahkan. Jadi yang permasalahan optimasi satu dimensional sudah obsolete di situ. Walaupun metode ini masih bisa dipakai terutama saat kita untuk mencari nilai step size yang optimal. Nah, dari contoh metode optimasi yang menyelesaikan permasalahan multidimensi di sini, salah satunya adalah metode steepest descent. Ya, metode ini menggunakan fungsi gradien. Ya, jadi kandidat titik optimal itu bisa diperoleh dari suatu fungsi persamaan iteratif seperti yang terlihat di sini ya. Ini fungsi iteratif di sini. Jadi nilai x berikutnya atau disebut xk plus 1 adalah kita berangkat dari nilai titik sekarang sk, ya, nanti dikurangi dengan berapa nilai gradien pada titik x, pada titik tersebut sini, ya, pada titik tersebut. Nah, sini x-nya vektor ya, karena ini kita berbicara tentang multidimensi di sini, ya, multidimensi. Nah, step size yang ada di dalam metode steepest descent ini, ya, bisa kita buat fix atau dia variabel. Jadi variabel ini bisa merupakan permasalahan optimasi juga, ya. Jadi kalau kalau dia variabel, maka nanti kita harus menulisnya ya x k plus 1 sama dengan xk ya dikurang. Nah, ini karena bukan fix, bukan satu bilangan konstan sini, jadi dia variabel alpha k, ya, alpha k baru ditulis nilai gradien pada titik xk, ya, nilai gradien pada titik xk di situ. Oke. Ya, jadi alpha k ini dia variabel dan ini kita bisa nyatakan dalam suatu permasalahan optimasi juga di sini ya. Ya, pencarian nilai step size yang minimum, yang optimal, di mana nilai alpha step size ini dia lebih besar sama dengan 0, ya. Untuk dari nilai fungsi, ya, fungsi seperti ini fungsi xk plus 1 ya, xk plus 1, xk plus 1 di sini. Ya, atau bisa kita tulis juga ini sebagai min alpha lebih besar dari 0, nilai fungsi f pada titik xk, ya, dikurang nanti alpha kali gradien f pada titik sk tersebut. Titik sk tersebut, ya. Ini yang jadi permasalahan optimasi dalam optimasi juga. Dalamnya itu nanti akan saat kita mencari nilai x yang optimal, maka nanti pada setiap iterasi akan ketemu dengan suatu permasalahan optimasi satu dimensi. Dan yang menarik di sini adalah pada setiap iterasi, maka nilai fungsi f di sini, pf untuk pencarian step size yang optimal, dia akan berubah
Karena titik ini kan berubah-ubah ya. Ini titik dari XK plus 1 dia akan berubah-ubah di sini. Ya, jadi fungsi apa namanya? Fungsi alfanya akan berubah-ubah di sini. Oke. Baik. Jadi kalau kita buat algoritmanya simple sini ya. Mulai dari K sama dengan 0, tentukan harga awal ya sebagai titik awal di sini X0 dan tentukan nilai toleransi di mana algoritma yang kita kembangkan pencarian metode steepest descent ini akan berhenti dari perhitungan di dalam loop di sini. Lalu kemudian kita masuk dalam loop ya, tahapan langkah kedua ya, tentukan step size-nya ya, step nilai gradiennya, nilai gradien pada titik XK ya, XK. Terus setelah dapat, baru kemudian kita hitung nilai alfanya. Ya, alfa yang merupakan permasalahan optimasi satu dimensi. Ya, nanti dia dapat, baru kemudian kita gunakan untuk mengupdate nilai titik kandidat optimal berikutnya. Ya, nanti cek suatu kriteria terminal ya. Ini bisa nilai norm gradien pada F tersebut kalau sudah lebih kecil dari nilai toleransi maka bisa stop, atau bisa kita menggunakan nilai kriteria terminal yang lain ya, selisih antara XK plus 1 dengan XK gitu ya. Kalau titiknya jarak itu sudah sangat dekat sekali ya, maka bisa kita stop perhitungan loopnya di sini. Kalau enggak maka kita akan berulang ya di dalam loop di sini ya. Jadi perhitungannya sangat simpel ini karena kita menggunakan suatu fungsi perhitungan yang secara secara numerik ya, numerik. Nah tadi untuk yang kriteria terminasi bisa menggunakan nilai norm dari gradien F atau juga perubahan pada titik ini ya, titik kandidat optimalnya ya, atau perubahan dari nilai F-nya. Jadi ini bisa beberapa contoh ini bisa kita gunakan sebagai kriteria terminasi ya, kriteria terminasi. Baik. Di sini kalau saya punya sebuah fungsi ya, sebuah fungsi. Sini saya punya sebuah fungsi f ya dengan variabel bebasnya x. Di sini ada 3 ya, nilai fungsi f-nya di sini adalah x1 min 4 pangkat 4 ya, dikurang x2 min 3 kuadrat ya, ditambah dengan 4 x3 plus 5 pangkat 4 pangkat 4. Nah, kalau fungsi seperti ini nih mudah ya nanti untuk mendapatkan di mana letak titik optimalnya ya. Jadi yang membuat dia dalam kurung ini sama dengan 0, nah, x1 ini sama dengan 4, x2 ini sama dengan 3, dan x3-nya min 5. Ini sebagai yang membuat nilai f-nya sama dengan berapa? Minimal ya, minimal di sini. Ya, minimal. Nah, sekarang kita gunakan sebagai titik harga awalnya itu adalah x0 ya. X0 yang kita punya di sini, sebentar. Oh, ini dia. X0-nya adalah 4, 2, min 1. Ya, 4, 2, min 1. Baik. Sebelum kita masuk ke loop, itu nanti kita hitung gradiennya dulu. Fungsi gradien. Gradien sini. Ya, fungsi gradien dia adalah diturunkan terhadap x1 ya, berarti di sini gradiennya adalah 4 x1 minus 4 pangkat 3 ya, pangkat 3 terus diturunkan parsial terhadap x2 ya, berarti di sini sebentar ini harusnya plus ya, sorry plus ya, plus
Berarti di sini 2 X2 min 3. Dan ke-3 ini berarti 16 X3 plus 5 pangkat 3. Nilai gradiennya ya, ini gradiennya. Jadi nilai gradiennya itu tergantung kepada titik pada saat itu. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke iterasi kernel. Ya. Pertama, hitung nilai gradien dulu kan. Nilai gradiennya dihitung. Nilai gradien pada titik X0. Ya, X0. Berarti ini adalah 4 kali dengan 4 min 4 pangkat 3. Terus kemudian ini 2 min 3. Terus ini 16 min 1 tambah 5 pangkat 3. Ya. Jadi ini titiknya adalah apa? 0. Terus ini min 2 dan ini adalah 4 kali 4 pangkat 3, 64 kali 16, 1024. 1024 sini. Nilai gradien pada X0. Ya, nilai gradien pada X0. Nah, baru kemudian kita menyelesaikan optimasi untuk step size-nya. Ya, rumusnya itu alpha K sama dengan arcmin kan. Arcmin, di mana alfanya itu lebih besar sama dengan 0. Nilai F pada fungsi ya, fungsi XK. XK di sini dikurang dengan alfa gradien F pada titik XK. Gitu. Ya. K-nya 0, kita masukin. Jadi ini arcmin alfa sama besar sama dengan 0. Ini F ya. F ini X0 dikurang alfa ya, nilai gradien F pada X0. Nah, oke. Baik. Ya. Nah, di sini yang perlu hati-hati adalah mencari nilai F-nya di sini ya, sebagai nanti fungsi dari alfa. Ya, fungsi dari alfa di sini. Jadi kalau kita tulis di sini ya, nilai F, hati-hati ya, tulis F-nya. F pada X0 minus alfa gradien F pada X0 sama dengan ya, sama dengan, jadi sebentar kita hitung itu dulu, salah yang di dalam F-nya ya, XK plus 1 atau X1-nya. Ya, jadi ini sebenarnya kan kandidat X1 ini ya. Kandidat X1 itu. Ya, jadi kita hitung dulu untuk yang kandidat X1-nya. Ya, X0 dikurang alfa kali gradien pada X0. X0 ini kita masukkan ya, 4 2 min 1 ini X0 kurang alfa sebagai variabelnya kali gradien pada X0 ya, udah kita punya di sini ya, 0 min 2 1024 ya. Jadi ini hasilnya 4 terus kemudian 2 tambah 2 alfa, terus ini adalah min 1 min 1024 alfa.
Ya, ini sebagai kandidat X1-nya kan. Ya, dia merupakan fungsi dari alfa di sini. Fungsi dari alfa. Ya. Jadi sekarang kalau kita masukkan ya, ini sebagai X1-nya. Ya, ini sebagai X1-nya. Saya kasih ini sebagai X1. Ini sebagai X2 ya. Dan ini sebagai X3. Ya, sebagai X3. Nah, sekarang kita masukkan ke sini. Nanti ke F. Fungsi F kan. Nah, ini. Fungsi F. Ya, fungsi F. Jadi dengan demikian, nilai F pada titik X0 di sini dikurang alfa kali gradien pada titik X0 sama dengan ya masukkan fungsi F-nya. Di mana X1 ini kita ganti. Jadi 4 min 4 pangkat 4 ya. Terus ditambah ini dalam kurung X2 min 3. X2-nya adalah 2 plus 2 alfa 2 ya. 2 alfa minus 3 kuadrat ya, ditambah dengan 4 X3-nya adalah min 1 min 1024 alfa plus 5 pangkat ya. Jadi ini hasilnya 0 ditambah dengan 2 alfa min 1 kuadrat ya, ditambah dengan 4, ini adalah 4 min 1024 alfa pangkat 4 di sini ya, 4. Jadi sekarang yang permasalahan alfa K ya, alfa K, ini kita tulis alfa 0, itu adalah pencarian titik optimal untuk permasalahan optimasi satu dimensi yang fungsinya ya alfa besar pada 0 adalah 2 alfa min 1 kuadrat ditambah dengan 4 ya, kali dengan 4 min 1024 alfa ya, pangkat 4 ya. Nanti kalian bisa menggunakan metode golden section ya, golden section atau quadratic interpolation untuk mendapatkan ini ya. Jadi nanti pakai intervalnya di antara 0 sampai dengan 0,1 ya. Nah, sekarang kalau kita gunakan ini sebagai golden section atau pakai Newton hasilnya adalah 0,004 ya, berada dalam interval ini tepat di sini. Nah, setelah dapat tadi ya nilai gradien pada titik X0, nilai step size-nya ya, step size pada iterasi ke 0 sini, baru kita gunakan untuk update titik kandidat optimal. X1 sama dengan X0 dikurang alfa 0 kali nilai gradien pada titik X0 situ. Ya. X0-nya adalah 2 min 1 kurang alfa 0 0,004 ya, kali dengan nilai gradien sini 0 min 2 1024 ya, hasilnya 4 2,004
0,008. Di sini minus 5,096. Ya, ini baru satu kali literasi ya, jarang yang langsung memenuhi kriteria determinasi di sini. Ya, pastinya setelah ini kita cek bagaimana nanti nolnya selisih antara X0 dengan X1. Ya, kan ini bisa kita gunakan kriteria terminasinya itu, kriteria terminasi ya, nilai 0, selisih antara nilai X yang baru, X1 dikurang X sebelumnya, yaitu X0, itu harus lebih kecil dari Epsilon. Ya. Terminasinya. Baik. Nah, kalau enggak, berarti kita masuk ke dalam loop di sini. Masuk ke dalam iterasi berikutnya. Iterasi K sama dengan 1. Kita tulis ini ya. Iterasi K sama dengan 1. Ya. Kita nanti menghitung sama tadi ya. Hitung gradien. Ya. Hitung gradien. Terus gradiennya ya. Hitung gradien di sini. Gradien F pada titik X1. Ya, titik X1. Ya, itu sama dengan ini 4, X1-nya adalah 4 kurang 4 ya. 4 kurang 4 pangkat 3. Terus kali ini, kemudian ini 2. X2-nya 2,008 dikurang 3 ya. Kurang 3. 3, terus yang X3-nya ini 16 minus 5 096 kurang 5 pangkat 3 gradiennya. Jadi minus 5 bukan. Minus 5 ya. Ya, dia sama dengan 0, 0 ya, terus koma minus 1, 984 ya, terus ini minus ya, minus 0,0142 ini gradiennya. Terus kemudian kita hitung ini ya, alfa 1 ya, alfa 1. Kalau kita tulis dulu, kalau kita untuk nanti plus alfa 1 ya, alfa 1-nya sebagai permasalahan optimasi satu dimensi. Sini, satu dimensi. Dan nanti fungsi ini berbeda dengan yang iterasi sebelumnya. Ya, nilai besar sama dengan 0. Ini F pada titik X1 dikurang alfa 1 ya. Alfa 1. Oh sorry, ini alfa. Kan sudah alfa 1 ini.
alfa ya, alfa kali gradiennya, gradien pada X1. X1. Jadi kita hitung dulu X1 minus alfa kali gradien F pada titik X1. Sini. Ya, X1-nya apa? Ini 2008 minus 5,096 dikurang alfa, ya, kurang alfa kali gradiennya. Gradien min 1,984 dan minus 0,0142. Nah, jadi ini 4 ya, terus ini 2,008 ditambah 1,984 alfa, terus yang ketiga minus 5,096 ditambah ya 0,0142 alfa ya. Nah, ini sebagai X1, X2, ini sebagai X1 ya, sini X2 dan ini X3. X3 di sini. Jadi sekarang kalau kita buat fungsi F pada titik kandidat X1 baru disebut ya, nilai F nilai F pada X1 min alfa pada gradien pada X1 ya, sama dengan F-nya X1-nya ini 4 dikurang 4 pangkat 4 ya, ditambah X2-nya 2,008 plus 1,984 alfa dikurang 3 kuadrat ya, terus ditambah nanti 4 X3-nya minus 5,096 plus 0,0142 alfa pangkat 4 ya, pangkat 4. Nah, siap ya. Baik, jadi ini hasilnya ini 0 ya kan, ditambah 1,984 alfa dikurang 0,992 ya, kuadrat ditambah apa? Ini sebentar. Kalau dikurang 5-nya belum, ini kurang 5 ya, kurang 5. Nah, gitu. Kurang 5. Jadi kali dengan 0,1,0142 alfa dikurang 0,096 pangkat 4. Nah, ini fungsi dari optimasi satu dimensi. Ya, jadi kita bisa nulis di sini alfa 1 sama dengan optimasi ya. Optimasi dari nanti variabel bebasnya adalah alfa. Maaf Pak Aris, bukannya yang di persamaan min 5,096 dikurang 5 itu harusnya hasilnya min 10 ya Pak? Sebentar. Soalnya dia min 5 dikurang sama min 5 Pak. Harusnya jadi min 10 Pak. Oh
Oh, tambah 5 harusnya sebentar. Tambah F-nya, Harusnya tambah lihat 5, F-nya. Lihat F-nya ya. F-nya tambah 5, Pak. Plus 5. Plus 5 jadinya ya. Oke. Oh, kalau plus Siap. 5 ya benar. Iya benar. Oh, Ya. gitu. Terima kasih koreksinya. Jadi ini plus 5. Mana nih? Ini bukan min ya, plus ya. Plus, Pak. Ya, berarti ini minusnya betul ya. Betul ya. Ini dari ini persamaannya. Dalam kurung ya, 1,984 alfa dikurang 0,992 kuadrat plus ya 4 ini 0,0142 alfa minus 0,096 pangkat 4. Nah, kalau kita perhatikan ini ya, bagaimana fungsi dari step size ya, mencari step size optimal pada iterasi pertama bandingkan dengan pada iterasi yang ke-0. Ya, bentuknya beda kan? Ya, pada iterasi ke-0 ini fungsinya adalah 2 alfa min 1 kuadrat plus 4 kali dengan 4 min 1024 pangkat 4. 1024 alfa pangkat 4. Nah, sekarang dia berubah. Ya, berubah. Jadi pada setiap kali iterasi ini kita akan harus menyelesaikan permasalahan optimasi satu dimensi. Ya, permasalahan optimasi satu dimensi. Maka itu yang kalau dalam program algoritma yang kita kembangkan ini, jika punya ada tools yang bisa mengenerate fungsi f-nya itu bisa dia merupakan variabel ya, untuk nanti pencarian titik optimasi yang satu dimensi itu akan sangat suatu nilai tambah di situ ya, nilai plus. Baik. Nah, jadi nanti untuk permasalahan ini di samping fungsinya berbeda, kalau kita menggunakan metode bracketing, itu intervalnya juga berbeda juga. Ya, gimana caranya untuk mendapatkan intervalnya? Mau nggak mau kan mesti kita gambarkan grafiknya ya. Grafiknya mesti digambar di sini. Ya, jadi ini kalau untuk yang fungsi ini nanti pencariannya pada interval antara 0 dan 1. Ya, hasilnya ya kita sebut sini 0,5016. Ya, pakai quadratic interpolation atau pakai Newton juga bisa beda, bisa juga. Ya. Nah, baru setelah dapat gradien, setelah dapat nanti step size-nya yang besar 0,5016, step size berubah tadi ya. Yang tadi kan kecil sekali, sekarang lebih besar. Alpha 0 tadinya 0,0 sekian. Sekarang alpha 1-nya lebih besar setengah. Step size-nya berubah gitu nanti. Step size-nya berubah. Ya, itu kita gunakan untuk menghitung nilai kandidat titik optimal berikutnya. Di sini X2 sama dengan X1 dikurang alfa 2 dikali dengan nilai gradien pada titik X1. X1-nya 42,008 ya, minus 5,096 sini dikurang ya. Alfa 2-nya tadi kita punya 0,5016 kali dengan nilai gradien pada titik X1 itu nih 0 min 1,984 terus minus 0,0142. Jadi titik X berikutnya adalah 43,0032 ya, dan minus 5 ya, 0,889. Jadi kita tahu kan titik global minimanya adalah di titik 4, 3, dan minus 5. Udah dekat ini. Ya, udah dekat. Udah iterasi yang K sampai dengan 1 udah dekat di situ.
Ya, begitu seterusnya ya. Nanti saat ke iterasi berikutnya, iterasi yang kedua, saya nggak hitung ya. Iterasi yang kedua, nanti hitung gradien f pada titik x2 di sini, x2. Terus kita menghitung step size pada iterasi tersebut ya, sama dengan argmin ya, definisi dari alfa di sini, dari alfa sebagai menunjukkan nilai fungsi f pada x2 minus ya, alfa kali gradien pada titik x2 ya. Tadi dapat x2-nya, hitung x3 sama dengan x2 minus alfa 2 kali dengan nilai gradien pada x2. Gitu seterusnya. Ya, gitu seterusnya. Nah, sekarang saya tunjukkan di sini kalau kita buat programnya ya. Kelihatan sekarang MATLAB-nya ya. MATLAB-nya. Nah, sekarang kita manfaatkan fungsi simbolik, toolbox-nya simbolik di sini. Ya, yang kita buat simbolik di sini, semua X di sini ya, X1 sampai dengan X3. Nah, terus kemudian alfa, ya, alfa juga. Ini sikat nih AL. Ya. Jadi kalau ini kita simbolik, maka ini di sini kita bisa mendeklar F-nya itu dalam fungsi seperti ini, ya. Nanti nggak perlu manggil apa namanya, manggil fungsi ya, dan fungsi di sini. Ini sebagai fungsi objektifnya. Nah, kalau kita sudah mendeklar dia sebagai simbolik di situ, F-nya sebagai simbolik ya. Kita bisa manfaatin semua komen ya, komen MATLAB itu untuk menghitung fungsi apa namanya, fungsi objektifnya ya. Sama kalau gradien ini bisa panggil perintah gradien ya, terus Hessian dari F di sini, gradien dari F ya. Ini yang line 9 sebagai fungsi gradien kalau di F fungsi komennya ya, ini salah satu perintah di MATLAB ya, perintah di MATLAB di sini. Ini bisa kita manfaatkan. Jadi kalau F-nya adalah simbolik, nanti keluaran dari perhitungan ini, graf F, simpan di graf F, itu juga simbolik. Ya, Hessian juga sama, simbolik juga. Ya, simbolik juga. Jadi nanti graf F, hash F itu simbolik. Nah, sebagai titik awal, kita mulai dari 4.4, 2, min 1. Min 1 di sini. Ya. Baik. Nah, sekarang pertama-tama kita menghitung sebentar. Wah, ini Pak, baik. mau nanya Pak, penentuan X-all-nya itu bagaimana Pak? Titik awal. Titik awalnya untuk Sembarang. iterasinya? Sembarang. Oh, sembarang Pak ya? Baik. Jangan sama dengan ini ya. Ini kalau fungsi ini kan tahu nih titik optimalnya. X1-nya 4, X2-nya 3, X3-nya 5. Kalau udah gitu ya udah berarti. Gitu. Ini sembarang titik di mana. Nah, cuman ini nggak bisa digambar ya, karena ini variabel basnya 3.
3 gitu. Jadi gambarnya 4 dimensi susah. Ya, 4 dimensi. Baik. Nah, sekarang kita pengen kita menggunakan ini apa namanya? Bikin sendiri ya, bikin sendiri dalam optimasi satu optimasi satu dimensi di sini. Ya, di sini satu dimensinya kita menggunakan metode Newton. Ya, metode Newton di sini. Ya, metode Newton. Baik. Jadi kalau di sini ini kita buat sendiri nih programnya ya. Dari line 14 sampai 32 bikin sendiri. Bikin sendiri ya buat nanti menjadikan fungsi optimasi satu dimensi sebagai fungsi variabel. Ya, fungsi. Atau bisa juga nanti kalian bisa menggunakan ini perintah yang ada di MATLAB ya sebagai permasalahan satu dimensi. Ya, satu dimensi. Ini yang dari sini ke sini menggunakan metode Newton satu dimensi. Ya, satu dimensi alfa optimal sama dengan alfa old sebelumnya ya dikurang dengan gradien bagi dengan Hessian. Ya, ini kan polanya di sini. Ya. Atau pakai F min UNC. Ya, ini pakai ini. Ya. Pakai ini. Bisa juga. Bisa juga. Ya. Nah, jadi X alfanya ini ya, X alfanya ini adalah X berikutnya ya, sebentar. Sebentar. Nanti kita menggunakan MATLAB function ya untuk menjadikan dia sebagai variabel, fungsi variabel. Karena yang di atasnya fungsi simbolik ya, fungsi simbolik di sini. Jadi nanti disimpan dalam FH, ya FH. FH-nya nanti bisa kita masukkan FH alpha old di situ, old ya, alpha old nanti menghasilkan X0, XO, GO sama HO di situ ya. XO GO-nya adalah sebagai yang gradien optimal, HO-nya adalah yang gradien optimal di sini. Nah, jadi peroleh dari sini kan, dari sini ya. Di mana yang apa namanya X yang GO itu adalah yang gradien, HO-nya ini ya, HO-nya adalah Hessian. Hessian. Ya, terus kalau XO-nya nilai F pada ini, pada nilai F-nya, nilai fungsi objektifnya di sini. Ya, nilai F pada fungsi objektif. Ya, jadi yang kita ambil nanti kan hanya nilai gradien sama Hessian kan, karena dia variabel di situ. Ya, alpha old-nya mulai dari ya, alpha old-nya ini dari sini mulai dari 0, baru kemudian masuk ke looping di sini. Ya, loop. Jadi hitung berapa alpha optimalnya, ya, terus baru cek dengan menggunakan kriteria terminasi di sini. Ya, bisa pakai nilai absolut selisih antara alfa optimal dengan alfa sebelumnya. Wah, di sini sampai dengan 10 pangkat 6. Nah, ini loop untuk nanti mencari nilai alfa pada setiap kali iterasi di sini. Ya. Nah, dapat nanti alfa optimal ya, disimpan di sini. Optimal. Ya. Baru kemudian kita gunakan untuk mengupdate nantinya nilai perhitungan pada apa namanya? Nilai perhitungan pada kandidat titik optimal ya. Titik yang baru
adalah titik yang sekarang atau yang lama dikurangi dengan ini alfa yang optimal kali, ya, alfa yang optimal dikali dengan nilai gradien, ya. Masih ingat, ya, jangan lupa nilai gradien ini masih simbolik, jadi harus diubah ke dalam numerik, ya, ubah. Jadi nanti cukup pakai double, nanti sudah berubah, nanti dia akan berubah menjadi numerik di situ, ya. Jadi nanti disimpan di sini nanti, ya, titik kandidat titik optimal berikutnya. Kita simpan, terus cek untuk yang kriteria terminasi. Nilai norm, selisih antara X baru dengan X lama. Begitu seterusnya, ya. Seterusnya. Jadi kalau ini kita jalankan, ini kan looping di sini. Looping di mana nilai gradiennya itu dia merupakan variabel, alfanya bervariabel. Kalau kita jalankan, nah, dia berhenti pada iterasi yang ke 0123 jadinya, 23, ya. 3 iterasi ya sini, coba CNT-nya berapa? 4 ya, 4. Terus alfanya kalau divisi dilihat data ya. Yang baris keempat ya, baris keempat. Nah, ini alfanya. Ya, berubah kan? Dari 0,004 tadi, ya. Terus 0,5, 16,2871, setengah, gitu. Ini berubah. Ya, berubah di sini. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya? Silakan. Nah, ini contoh ya, contoh program. Kalian nanti bisa buat sendiri di programnya. Pak, mau tanya Pak, Silakan. X0-nya itu kita random Pak ya. Nah, ini kebetulan dalam case ini kita 4 kali iterasi sudah dapat nilai minimalnya kan Pak. Nah, jadi kalau misalnya saya masukkan X0 yang lain kan bisa berkali-kali iterasi Pak, baru dapat ya gitu Pak ya. Iya, bisa. Kalau saya ganti nih, bisa lama. Kalau 14 apa? 14 ya. Nih. Oh, lama ya. Sampai 38 kali, 38 iterasi. Jadi harga awal yang berbeda nanti akan pencarian titik optimal ini bisa membutuhkan jumlah iterasi yang berbeda juga. Berarti cara yang efektif untuk menentukan nilai X0 yang kira-kira dekat supaya iterasinya nggak banyak gimana Pak? Ada nggak Pak? Nggak Ada caranya, tapi ya nggak diajarin di kuliah. Ya, yang jelas kalau pengen tahu tentang harga awal biar dekat ya dengan titik optimalnya, kalau permasalahan satu dimensi gampang. Itu bisa pakai yang metode kemarin ya, singgung dari titik awal nanti tentukan beda stepnya gitu, interval berikutnya, cek nilai F-nya apakah lebih kecil atau lebih besar. Kalau lebih kecil berarti naikin lagi deltanya gitu. Ya, cek lagi, terus kalau masih lebih kecil perbesar lagi intervalnya, begitu seterusnya sampai dia nanti bisa lebih dekat kepada titik optimal. Ya, satu dimensi. Terus kalau kita tahu gambarnya bisa lebih dekat. Tapi kan nggak semuanya bisa tahu gambarnya kan. Tidak bisa semua fungsi F digambarkan. Terutama kalau yang jumlah variabel bebasnya lebih dari 2, nggak mungkin bisa digambar. Nggak mungkin. Ya. Baik Pak. Ini kalau ini berapa nih datanya?
Ya, ini berarti yang terakhir nih ya di sini nih. Titik yang terakhir 4,0553 dekat dengan 4 kan? Terus 3,0013 dekat dengan 3. Ya, kita tahu titik optimal, global optimalnya. Dan yang X3-nya minus 5,0216. Ya, ini udah dekat. Udah dekat ya. Ya. Baik. Nah, itu untuk yang metode steepest descent ya. Steepest descent. Oke, sekarang kita balik dulu. Dan saya minum dulu ya. Nah, tadi contoh dari metode, salah satu metode gradient ya, atau steepest descent ini yang memanfaatkan perhitungan titik optimalnya menggunakan suatu formula yang iteratif atau rekursif di sini, dan langsung memanfaatkan nilai nilai gradient, nilai gradient pada titik pada setiap titik di sini. Oke. Nah, metode steepest descent ya juga yang biasa dipakai ya pada update pada model neural network di situ ya, atau metode gradient ini banyak dipakai di sana. Nah, metode selain di steepest descent ini yang dikenal sebagai yang lainnya adalah metode Newton ya. Metode Newton ini yang bentuk antara satu dimensi dengan formula pada Newton pada satu dimensi dengan formula Newton untuk yang multidimensi itu sama ya, bedanya itu hanya terletak pada ini, pada x-nya itu adalah ya, yang di sini vektor ya, kalau yang dimensi dia skalar. Sama skalar. Nah, pada metode Newton ini kita menggunakan inverse dari matriks Hessian. Jadi di samping gradien juga harus mencari matriks Hessiannya. Ya, nanti kita akan lihat seberapa efektif ya, seberapa yang ini metode ini bisa dipakai. Nah, alfa ini juga bisa kita buat fix di sini atau sebagai dia merupakan suatu fungsi skalar. Ya, fungsi skalar di sini. Baik. Ya. Nah, sekarang ini apa namanya? Jadi yang berbeda itu hanya di sini ya. Kita menambahkan ada matriks Hessian. Jadi kalau nanti dalam program pertama kita menghitung gradien kalikan dengan inverse matriks Hessian pada titik tersebut.
Ya, terus kemudian menyelesaikan permasalahan pada step size-nya ya, step size-nya. Step size, terus di sini menghitung, nah ini sama ya, tapi yang gradiennya itu sudah merupakan perkalian antara inverse Hessian dengan nilai gradiennya. Ya. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan yang tadi, perhitungan tadi, sini sebentar, kita harus menghitung matriks Hessian. Ya, matriks Hessian. Matriks Hessian. Saya tulis beda sini ya. Matriks Hessian ya. Ya, matriks Hessian HK. HK ya. K itu sama dengan, ini berarti turunan kedua ya. Turunan kedua dari F. F terhadap do X1 kuadrat. Ya, terus di sini turunan kedua dari F terhadap do X1 dari dengan do X2. Nah, ini berarti turunan kedua dari F do X1 dan terhadap X3. Ya. Nah, yang ini turunan kedua dari F terhadap do X2 dan do X1. Berarti ini turunan 2 dari F terhadap do X2 kuadrat. Ya, ini turunan kedua dari F terhadap do X2 dan terhadap X3. Yang terakhir di sini baris terakhir turunan kedua terhadap do X3 do X1. Ini turunan kedua dari F do X3 do X2. Dan yang terakhir turunan kedua ya dari F terhadap do X3 kuadrat. Ini matriks Hessian. Ya. Kalau ini turunan pertama dari F terhadap X1. Ya. Terus yang ini turunan F pertama terhadap X2. Ya. Terus ini turunan F terhadap X3. Ya, jadi kalau yang pertama ini kita turunkan terhadap X1 lagi, menjadi hasilnya 12 ya. 12 X1 min 4 kuadrat. Ya, makanya. Maka sini sama dengan 12 kali X1 min 4 kuadrat. Min 4 kuadrat. Terus ini kalau turunkan terhadap X2 nggak ada. Ya, berarti di sini 0. Ini turunkan X3 juga nggak ada, ya, berarti ini 0. Nah, sekarang yang diturunkan parsial terhadap X2. Ini hasilnya kan 2 kali dengan X2 min 3. Kita turunkan X1, nggak ada ya sini, ini 0 juga. Turunkan terhadap X2, ada ya. Nilainya adalah 2. Turunkan X3, nggak ada, ini 0. Oh, terus yang terakhir, diturunkan terhadap X3. 16, X3 plus 5, pangkat 3. Turunkan terhadap X1 dan X2 ini nggak ada kan? Ini 0, 0.
turun terhadap X3 lagi, jadi hasilnya 48 ya, kali dengan X3 plus 5. Ini matriks AK. Ya, jadi nanti kita harus menghitung matriks Hessian pada iterasi ke-0. A0 isinya adalah sebentar. Ya, 12 sebentar. Kalau tadi X0-nya tapi tadi 42 min 1 ya. Berarti ini 12 kali dengan X1. X1 0. Ini yang berbeda dengan X1 iterasi gimana caranya. Gini. 12 X1 iterasi ya. Oh, begini. X1 iterasi. Ya udah. X1 iterasi. Misalnya di bawah. Ini tulisnya sama-sama di bawah. Terusnya di atas ya harusnya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Atau gini, tulisnya. Sebentar. Saya tulis gini aja ya. 1 pada iterasi yang ke-0, iterasi ke-0. Ya. Kurang 4 kuadrat. Terus ini 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 48 kali dengan X3 0 tambah 5. Nah, tarik ke atas dulu. Kuadrat juga ya, Pak? 48 enggak kan? Pakai kuadrat. Kuadrat ya, Pak ya? Kuadrat, Pak. Iya, ada kuadratnya. 48 X 0 tambah 5. Kuadrat ya. Bentar. Sebelumnya pangkat 3 dia, Pak. Sebelumnya itu F-nya pangkat 4 ya. Oh ya, diturunkan 2 kali kuadrat ya. 48 kuadrat ya jadinya. Nah, ini angkanya berapa ya? Oh, ya, bentar. Matriks Hessian kuadrat ya. F-nya diturunkan 2 kali 4x1 pangkat 2, terus kemudian 12 ya, 12 kuadrat. Ini berarti 16 kali 3, 48 kuadrat juga. Ini kuadrat, sorry. Ini kuadrat ya. Ini kuadrat ya. Oke. Terus ini kuadrat juga ya. Kuadrat juga. Nah, terus kemudian hitung inverse-nya. Sorry, belum dihitung dulu. Tentukan dulu matriksnya, berapa nilainya. Tentukan dulu. Berarti ini 12
X0-nya tadi, X1 0-nya 4, ini 4 dikurang 4 kuadrat, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 48. X3-nya min 1 plus 5 kuadrat. Determinannya 0 ya. Ini enggak. Determinannya 0 kan. Nggak ada inverse-nya. Itu enggak. Yang soalnya ini 0 nih ya. Ini 0. Yang lain 0, 0,2. Jadi determinannya di sini 0 kali 0. Ya, 0. Ada yang bukan 0 enggak? Enggak. Ini karena diagonal ya. Diagonal. Kalau diagonal berarti inverse-nya seper dari elemen diagonal. 1/0, 1/2, 4 kuadrat, 16 kali 48. Seper itu. Seper itu. Ya, tidak eksis. Pasti ini tidak eksis. Ya, tapi kalau digunakan ada eksis ya. Digunakan selama dia eksis. Kalau nggak eksis berarti break situ. Break, maka nanti kita ngitungnya X1 sama dengan X0. Alpha 0 juga sama ya. Alpha 0 sama. Dikurang alpha 0 kali inverse H0 kali dengan gradien F pada titik X0. Ya. Coba kalau kita lihat di sini. Ini contoh yang orde 2 aja ya. Orde 2. Nah, ini Newton meter. Di sini variabel bebasnya ada 2, X1, X2. X1 min 3 pangkat 4, ditambah X2 min 2 kuadrat. Sini. Ya, titik optimalnya ada di 3,2 ya. 3,2. Hitung gradien, hitung Hessian. Titik awalnya ini 69. Ya, 69. Sekarang nanti kita gambarkan konturnya. Gambar kontur, baru loop perhitungan loop optimasinya di sini. Ya, jadi nanti untuk apa namanya, baik update dari titik optimalnya itu menggunakan Newton, metode Newton, juga nanti pada optimasi satu dimensi juga menggunakan Newton juga, ya, menggunakan Newton. Jadi di sini untuk yang titik X gradien sama G, ini F, G sama H dimasukkan ke dalam fungsi yang nanti bisa menjadikan sebagai variabel ya pakai FH. Ya, terus nanti kita menghitung nilai alfa yang optimal, ya kan? Alfa lebih besar sama dengan 0. Jadi kita mulai dari 0 sini. Ya, nggak perlu pakai interval. Jadi kalau kalian menggunakan pakai ini quadratic interpolation ataupun pakai golden search ya, itu harus bracket di situ ya, bracket hingga ya. Nah, terakhir untuk update titik X-nya itu ini ya, X yang lama dikurang ini alfa, yang alfa optimal kali dengan inverse matriks Hessian ya, Hessian inverse ya. Jadi nanti inverse ini kan hash F-nya simbolik, ubah dalam numerik baru kita bisa ngitung inverse-nya. Ya, numerik. Nah, salah satu cara tadi untuk menghindari
gradien matriks inverse dari matriks Hessian-nya itu adalah 0 adalah dengan menambahkan suatu matriks diagonal. Matriks diagonal. Saya udah kelihatan di sini PPT-nya. Kelihatan, Pak. PPT-nya. Kelihatan, Ya. Pak. Nah, kalau H0-nya karena determinannya itu adalah ini sama dengan 0, maka bisa kita modify nanti ya. Ini pasti akan break gitu algoritmanya. Ini kita modify. Ya, menjadi XK plus 1, mana titik saya? Sudah. XK plus 1. Oh, ini dia. XK plus 1 sama dengan XK, ya, dikurang alpha K dalam kurung nanti matriks Hessian HK sini K plus ya, plus ini suatu matriks diagonal ya, matriks diagonalnya itu harus positif di sini. Harus positif kali dengan gradien F pada XK. Nah, ya, jadi ini bisa kita convert di sini. X10, X1-nya adalah X0 dikurang ya alpha 0 kali dengan A0 di sini ditambah mu kali dengan inverse matriks identitas ya, ini inverse-nya kali gradien ya. Sekarang saya pindah ke MATLAB, kelihatan sekarang MATLAB-nya. Terlihat, Pak. Nah, ini sudah kita Sudah. modify ya. Modify. Mu-nya adalah bilangan positif. Ini. Nanti bisa ubah dengan angka lain. Ya, angka lain di sini. Sip. Ya. Ya. Kriteria berhentinya di sini pakai ini ya, nilai norm selisih antara X new dengan X out. Jadi kalau kita jalankan, nah ini dia, ini konturnya. Jadi kalau konturnya nggak bacanya itu semakin gelap itu semakin rendah kan mendekati 0. Kalau yang kuning itu semakin tinggi nilai, ini nilai F-nya ya, nilai fungsi objektifnya. Ya, kita bedakan ya 10, 20, 30, 40, 50 dan seterusnya. Titik awalnya di 69 di sini yang warna magenta. Nah, dengan menggunakan Newton pada iterasi ke 0 kan berarti ini kita dapatkan X1 di sini. Ini udah dekat dengan titik optimal. Ya. Fungsi F-nya tadi itu adalah ini kan. Ya, X1 min 3 pangkat 4 ditambah X2 min 2 kuadrat. Jadi optimalnya kelihatan itu 3,2. Ya di sini 3,2. Ini udah dekat ya, dekat sekali. Dekat sekali. Nah, kalau kita lanjutkan tuh, gerak ya, semakin mendekati. Tuh. Ya. Sudah sangat dekat sekali. Sangat dekat. Ini tetap butuh 25 kali iterasi ya. Padahal sudah dekat ya. Yang iterasi ke-1. Ya, step size-nya berubah-ubah sini kan. Berubah-ubah dia step size-nya.
pertama itu sekitar 2, terus nanti 3, itu seterusnya. Ya berubah-ubah di sini. Ya, berubah-ubah. Baik. Nah, contoh lain kalau kita F-nya ganti ya dengan suatu namanya ini fungsi Rosenberg banana ya Rosenberg banana, karena dia nanti kalau kita buat konturnya mirip seperti pisang banana ya. Pisang, fungsi kita ganti harga wali min 3, min 4 ya, masih menggunakan pakai ini metode Newton yang dimodified mu-nya 0. Oh, mu-nya 0. Mu-nya 0 coba. Kalau kita jalankan ya. Nah, kelihatannya gambarnya ini kayak seperti banana. Aku nggak mau ikut lebar. Sebentar. Ikut lebar deh. Oh, mau ya. Ya. Ini harga awalnya minus 3, minus 4 di sini. Itu nilai F-nya gede itu. Soalnya setiap beda warna itu selisihnya 2000 ya. 2000, 4000, 6000, 8000, 10000, 12000, 14000 dan seterusnya di sini. Ya, nilai awalnya punya nilai F yang tinggi sekali. Ya, terus pada perhitungan untuk cari X1 ini udah masuk ke sini nih. Ya, udah dalam daerah yang biru ya, turunnya drastis sekali nih. Ya, salah satu kelebihan ya kalau kita memanfaatkan ada informasi gradien sama Hessian itu, maka nanti perhitungan kan bisa cepat dan mulus. Dan mulus ya. Cepat dan mulus. Nah, terus aduh, nggak mau jalan deh. Oke, coba sini ya. Ini baru ini kenapa hang? Nah, apa hang? Kalau ganti dulu. Nah, ini. Hang. Gambarnya hang sih. Mau gerak. Coba saya stop share dulu. Ini.
Kamu gerak ya. Nah, itulah. Nah, kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan gambarnya? Kelihatan, Pak. Lihat. Nah, bisa gede ini. Ya, ini dari X0, X1, X2, X3, X4, X5. X5. Kita mau mencari titik optimalnya itu ada di sini kan? Saya. X1-nya berarti 1 di sini. X2-nya 1 juga ya, sudah 1,1. 1,1 di sini titik optimalnya. Nah, sekarang ngambek lagi di dalam jalan. Kalau disimpan di sini. Di jalan tuh. Siapa yang suka ngambek ini? Nah, di jalan. Dia gerak ya di sini. Nggak tahu nih, suka nggak respon. Dia nanti titik optimalnya di sini nanti. Nah, ya berbentuk kayak seperti pisang kan? Ya, kosong banana di situ. Ya, nah ini salah satu kelebihan metode Newton tadi. Ya, dimulai tadi harga awal yang kalau kita lihat nilai fungsinya itu tinggi sekali. Terus untuk yang pencarian berikutnya dia turun drastis itu. Ya, turun drastis. Dia menuju pada daerah di mana nilai F-nya itu sudah merupakan dalam daerah yang biru ya, kecil. Ya, kecil di sini. Daerah biru di sini. Dan baru pelan-pelan dia akan menuju pada titik optimal. Ya, optimal. Nah, kalau sebentar ini yang 2B ini pakai steepest descent gradient method. Yang pada 2 ini pakai Newton. Nah, sekarang kita lihat untuk yang steepest descent. Dua B ya. Nah, ini pakai steepest descent ya. Harga awalnya di sini kan 6,9 ya. Nilai konturnya 60 ya sini F-nya. Terus yang berikutnya ini masih darahnya, ini pelan ini geraknya. Tuh, pelan-pelan. Aduh, sekarang ngambek ini. Ya, respon. Ini sudah mulai dekat kan? 2,2.
Ya respon. Ya respon. Ya. Ya respon. Ya. Jadi kalau yang punya informasi tentang matriks Hessian itu akan di samping kita bisa meningkatkan speed untuk speed optimasinya pencarian titik optimal, dia akan lebih smooth juga. Ya. Baik, ada yang bertanya sampai sejauh ini? Rasanya cukup ya untuk malam ini. Jadi besok kita lanjutkan untuk yang kuliah tatap muka ya secara offline. Sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu, mohon di oke. Foto dulu. Siap ya, senyum 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sampai ketemu besok pagi. Dan tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Sama.